Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Selamat berjumpa dalam kegiatan sharing renungan firman Tuhan pada saat ini. Sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang hidup dan setia, puji syukur kepadamu untuk kasih setiamu yang telah memelihara dan memberkati hidup kami sepanjang tahun 2023. Terima kasih dan puji syukur kepadamu ya Tuhan, atas karunia kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami untuk menjalani kehidupan pada tahun 2024. Terangilah dan bimbinglah hidup kami oleh firman-Mu dalam menjalani kehidupan yang akan datang. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu umat Tuhan yang terkasih, renungan firman Tuhan pada hari ini berdasarkan Filipi 4 ayat 4-7. Demikian saya akan membacakannya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara, hari ini masih dalam rentang minggu pertama tahun baru 2024. Karena itu hendaklah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan atas kasih setia, berkat, pemeliharaan dan pertolongan Tuhan bagi kita sepanjang tahun 2023. Dalam memasuki dan menjalani kehidupan tahun 2024 ini, tentunya kita memiliki harapan dan doa yang relatif sama, yakni agar Tuhan tetap menjaga, melindungi, memberkati dan memelihara kita semua, sehingga hidup kita dalam keadaan senantiasa baik, bahkan damai sejahtera. Dalam hal ini, pesan yang terdapat dalam Filipi pasal 4 ayat 4-7 sangat berguna dan relevan bagi kita semua. Di dalam Filipi 4 ayat 4-7 ini, kita dapati 3 pesan atau nasihat Rasul Paulus bagi umat Tuhan. Dan ada juga 1 janji berkat atau harapan yang indah ditulis pada ayat yang ke-7. Adapun ketika nasihat itu adalah sebagai berikut. Pertama, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, ayat 4. Tentu saja ini sesuai dengan harapan kita semua, yakni menjalani hidup dengan sukacita. Dan seruan untuk bersukacita ini sama juga dengan kehendak Tuhan yang difirmankan oleh Kristus dalam kitab Injil Yohanes 15 ayat 11. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Nasihat agar kita bersukacita bukan berarti hidup tanpa pernah susah atau sedih, tetapi justru pada saat kita sedang dilanda kesedihan, kita dinasihati agar berproses secara wajar dan manusiawi, sehingga kesedihan itu berangsur berubah menjadi sukacita. Hidup dengan sukacita ini berlaku juga dalam tugas pelayanan dan semua perbuatan baik. Agar dalam tugas pelayanan maupun perbuatan baik yang kita lakukan, kita menunaikannya dengan sukacita, tidak bersungut-sungut dan tidak berbantahan. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita dapat berproses mengalami hidup yang penuh dengan sukacita Kristus tersebut? Yakni jika kita tetap hidup di dalam kasih Tuhan dengan cara mentaati perintah Tuhan. Marilah kita perhatikan dengan baik firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Injil Yohanes 15 ayat 9-12. Firman Kristus demikian. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu.
Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi dari firman Tuhan itu cukuplah jelas, agar kita beroleh sukacita Kristus secara penuh adalah dengan cara melakukan perintah Tuhan. Dan isi perintah Tuhan itu adalah agar kita saling mengasihi seperti Tuhan juga mengasihi kita. Nah, ini sangat erat kaitannya dengan pesan kedua dari Filipi pasal 4 ayat yang kelima. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Sebagai umat Tuhan tidaklah cukup memiliki hati yang baik, apalagi jika sekedar merasa memiliki hati yang baik. Hati yang baik harusnya diperlihatkan dan konsisten dengan perbuatan yang baik pula. Ini sesuai dengan perintah Tuhan agar umat Tuhan menjadi terang dunia melalui perbuatan yang baik. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak dan Ibu umat Kristus, kita akan melanjutkan perhatian kita pada nasihat yang ketiga yang terdapat pada ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, kekhawatiran menjadi bagian yang tak terpisah dari hidup semua orang. Ada rupa-rupa kekhawatiran, khawatir dalam memenuhi kebutuhan hidup, kekhawatiran tentang masa depan, khawatir ketika hidup dalam bahaya atau merasa terancam. Maka apabila kita berada di dalam kekhawatiran itu, berdoalah, menyerahkan segala kekhawatiran itu kepada Allah, serta memohon perlindungan kepada Tuhan. Memohon kepada Tuhan agar kekhawatiran tersebut diubah dan digantikan dengan damai sejahtera. Dan pada saat kita berdoa, janganlah lupa untuk terus mengucap syukur kepada Tuhan atas semua kebaikan Allah. Maka niscaya janji berkat Tuhan berupa damai sejahtera akan terrealisasikan, akan diwujudkan dan diberikan oleh Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikianlah pokok-pokok renungan dan nasihat firman Tuhan itu. Semoga bermanfaat dan terlaksana dalam kehidupan kita semua. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas sapaan firman-Mu yang membimbing kami agar senantiasa hidup dalam sukacita, melakukan kebaikan dengan setia, dan dapat mengatasi berbagai kekhawatiran dengan berlindung kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk rancangan-Mu, yaitu rancangan keselamatan, rancangan kebaikan dan damai sejahtera Kristus yang kami terima dan kami nikmati. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Sampai berjumpa kembali umat Tuhan dalam momen berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.